kayak apa sih aku kok pengen, cuma aku gak takut deh kalau ngalamin pengalaman yang gak enak waktu aku sana. Cerita horor atau mistis semakin diminati oleh banyak orang. Terbukti dari banyaknya cerita horor yang dibagikan melalui media sosial. Ada banyak sekali cerita horor yang beredar, entah itu berdasarkan kisah fiktif maupun kisah nyata. Cerita horor berdasarkan kisah fakta memiliki kesan tersendiri untuk ditonton karena dianggap lebih mencekam dan bikin merinding. Kisah horor biasanya dikaitkan dengan tempat-tempat yang dianggap angker oleh masyarakat. Nah, di acara Om Tis kali ini, saya akan mengajak kalian buat dengerin cerita-cerita horor dari bintang tamu yang telah kami undang. Sebelumnya, seperti biasa, saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya. Saya Hervin, kita akan menemani kalian semua dalam 30 menit ke depan. Nah, di episode kali ini kita udah ngundang 2 bintang tamu ya Kak Hervin. Ya. Nah, di sini kita udah ngundang 2 bintang tamu, kakak-kakak cantik yang bakal menceritakan kisahnya pada kita semua. Di sini kita udah ngundang ada Kak Tunjung dan Kak Amita. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita kenalan dulu sama Kak Tunjung dan Kak Amita. Sebelumnya nih, Kak Tunjung sama Kak Amita, gimana perjalanan tadi waktu mau kesini? Mungkin Kak Amita mau jawab duluan? Oke. Alhamdulillah tadi perjalanannya lancar, walaupun jarak ke rumah saya ke sini lumayan jauh ya. Tadi saya ke sini naik kereta. Dan juga cuacanya sekarang kan lagi nggak mendukung, hujan, kadang hujan, kadang panas. Jadi ya alhamdulillah saya bisa sampai sini dengan sehat walafiat, selamat. Kalau buat saya sendiri, alhamdulillah lancar juga karena kebetulan tempat tinggal saya tidak jauh dari lokasi ini. Berarti deket ya? Iya, dekat, dan juga tadi untungnya belum hujan karena waktu saya sampai sempat hujan sebentar. Jadi lancar-lancar aja. Terhindar dari itu ya? Hujan. Ya. Nah, gimana nih perasaan Kak Tunjung sama Kak Amita waktu tahu nih kita mau ngundang kakak buat ke acara kita? Ya, Kak Tunjung, jawab dulu. Perasaan saya tentunya senang dan juga sangat antusias buat datang ke episode kali ini karena saya juga salah satu penggemar dari acara ini, jadi saya sangat berterima kasih juga karena diberi kesempatan buat ikut hadir di acara ini. Kak Anita, gimana? Saya juga yang pasti senang banget dan juga suatu kehormatan bisa diundang ke acara sebesar ini. Ya pokoknya excited banget lah untuk bercerita nanti. Nah, kita itu kayak ngundang Kak Tunjung sama Kak Amita tuh karena itu ada salah satu netizen yang kayak nyuruh kita ya, Kak. Iya, nge-DM kita juga itu di IG. Katanya, itu Kak coba undang Kak Amita sama Kak Tunjung. Itu ceritanya bagus-bagus loh Kak kalau dibagiin di sosial media. Nah, kita searching nih akunnya Kak Tunjung sama Kak Amita. Di situ tuh kita lihat konten-kontennya dan ternyata emang bagus ya Kak. Ya, terus ceritanya bikin merinding juga sih. Ceritanya tuh bener-bener kayak waktu saya dengerin sama baca tuh kayak, ih ini beneran apa enggak ya, kok bisa kayak gini ceritanya gitu. Kayak saya aja ikutan takut, apalagi Kak Tunjung sama Kak Amitanya ya. Nah, sekarang nih kita mulai aja ya ceritanya dari Kak Tunjung dulu mungkin ya. Iya. Kak Tunjung, kita itu kemarin ada baca salah satu cerita kakak. Nah itu kalau nggak salah kakak suka itu ya kayak mendaki gitu. Iya betul, itu salah satu hobi saya yaitu hiking dan juga saya suka melukis. Wah, jadi ketika saya pergi muncak atau lagi pergi camping gitu, saya pasti di sana melukis pemandangan yang ada di sana. Nah ini di cerita kali ini ada nggak nih sangkut pautnya sama pendakian dari kakak? Ada. Jadi cerita kali ini mungkin bisa langsung? Ya langsung dimulai aja Kak. Ini kita udah kepo juga nih. Cerita ini kejadiannya tahun lalu saat saya pergi muncak bareng teman-teman saya. Tapi ini kita tektok, jadi langsung turun ya? Iya, langsung nggak nginep.
Jadi kita berempat, itu ada 2 teman cowok saya dan teman cewek saya satu, lalu satunya lagi saya. Kita berangkat itu sore sekitar jam 3-an karena kita itu mau ngejar sunset. Jadi kita mau mau lihat sunset di sana. Kita jam 3-an kita udah sampai di posko. Itu kita di sana kayak di briefing dulu sama tugasnya, dikasih tahu macam-macam dan juga dikasih tahu kayak jadwal yang sore itu bakalan naik. Jadi di jadwal kebetulan yang naik di jam itu cuma rombongan saya aja. Jadi cuma ada satu tim yang mau naik ke atas. Jadi itu cuma satu. Terus awalnya saya ngerasa kayak ini beneran cuma satu aja nih, cuma berempat bakalan pergi ke atas gitu. Tapi ya karena kita udah sampai sana dan juga memang kita mau buat itu kan, jadi ya udah nggak apa-apa walaupun cuma berempat doang nih gitu. Jadi udah mulai masuk, mulai jalan. Itu awalnya nggak apa-apa, kita masih happy aja, kita masih kayak seru-seruan di jalan, nyanyi-nyanyi bareng gitu jalan. Itu posisinya berempat dan saya yang paling belakang jalannya. Itu naik, waktu naik udah hampir setengah jalan mungkin. Di jalan itu kita ketemu satu rombongan yang turun. Jadi yang jadwal naik emang cuma kita, tapi yang turun itu juga kebetulan ada satu rombongan yang turun, ketemu di tengah jalan. Mereka bertiga, laki-laki semua. Di situ ya kita papasan, saling sapa. Lalu ya mereka lanjut turun dan saya lanjut naik bersama teman-teman saya. Waktu sudah lanjut naik, saya dengar di belakang kayak ada suara kaki srek kayak orang jalan gitulah. Ikut rombongan kakak? Enggak, di belakang. Oh, ngikutin. Iya. Ngikutin. Saya karena penasaran, saya noleh lah itu ke belakang. Ya, beneran saya lihat ada satu perempuan yang lagi naik juga. Ya, jaraknya nggak terlalu jauh lah karena saya masih bisa dengar jejak kakinya. Terus saya kayak ya udah, oh ya ada orang. Saya lanjut noleh ke depan. Tapi pas lanjut jalan baru sebentar saya baru sadar, loh bukannya kan cuma satu tim yang jadwalnya naik di jam itu, di sore itu cuma rombongan saya. Kenapa kok ada satu orang tadi jalan di belakang? Karena saya penasaran, saya noleh lagi, masih ada orangnya dan dia tuh senyum ke saya gitu, kayak nyapa gitu. Saya senyum balik kan. Terus ya udah, habis itu udah saling senyum lah gitu, kayak orang saling sapa. Saya lanjut noleh ke depan lagi buat jalan. Lalu pas udah jalan saya baru sadar lagi, kan harusnya cuma berempat, kenapa tadi ada satu orang yang senyum ke saya, itu siapa gitu kan. Saya noleh lagi buat mastiin itu udah nggak ada. Jadi nggak ada yang tadi senyum ke saya, yang perempuan jalan di belakang rombongan kita itu nggak ada. Terus saya ngecek ke sekeliling, saya lihat-lihat, ya beneran nggak ada, cuma berempat. Jadi ya di situ saya mikir ya mungkin tadi bukan manusia, Cuma mau ikut ini. Iya gitu. Jadi tapi saya nggak bilang ke teman-teman, takutnya mereka takut. Cuma saya bilang ayo kita Lebih cepat selesaiin gitu. Udah sampai atas kita kebetulan cuaca juga nggak mendung, jadi beneran kita dapat sunset yang ya bagus banget gitu. Sampai sana nggak lama soalnya udah lumayan mulai petang juga, kita lanjut turun. Dan waktu turun itu ya beneran sampai turun itu cuma berempat doang, bener-bener nggak ada yang perempuan tadi. Kalau misalnya secara logika itu beneran orang, harusnya kan nggak lama waktu kita sampai di atas dia juga sampai di atas. Karena kalau dari jalur naik sama turun itu kayak satu jalur itu aja. Iya, cuma satu jalur gitu. Jadi kayak nggak mungkin. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Saya juga nggak mungkin kan, baru sampai setengah kok turun lagi kan juga kayaknya nggak mungkin sih. Nggak mungkin banget. Karena juga ya nggak bisa. Nah itu sampai bawah kakak beneran nggak cerita tuh sama teman-teman kakak? Waktu sampai bawah itu saya belum cerita, tapi saya mastiin ke posko gitu. Saya tanya, ini tadi yang naik jadwalnya beneran cuma rombongan saya atau ada orang lain? Dan mereka juga bilang, ya cuma rombongan kakak aja gitu, nggak ada yang lain karena memang kebetulan di hari itu cuma kami. Jadi
langsung berpikir oh ya oke, tadi bukan orang, Bukan orang manusia. gitu ya. kita. Tapi di situ kakak sama rombongannya nggak dapat kayak diganggu gitu kan? Kebetulan sih enggak ya, cuma ya itu tadi saya melihat, dan waktu sudah saya tanya ke tugasnya dan udah dapat jawaban, baru saya cerita ke teman-teman. Saya tanya, tadi kalian apa di jalan lihat orang di belakang rombongan kita? Mereka bilang enggak, kan cuma berempat gitu. Terus ya udah di situ saya cerita. Terus setelah saya cerita, mereka ya bilang oh ya nggak apa-apa, karena kan kalau seperti itu memang mungkin terjadi ya, karena kita kan juga hidup berdampingan dengan mereka gitu. Jadi ya di situ, tapi semenjak saat itu kalau muncak gitu, saya nggak pernah mau jalan di belakang. Saya nggak pernah mau trauma jalan gitu di ya? belakang sendiri, iya, karena bener-bener apa ya, kayak ya disapa saling senyum gitu, kok pas noleh lagi udah nggak ada, kan jadi ya agak trauma. Momen yang tidak bisa dilupakan Iya, ya. bener-bener nggak bakal, sampai sekarang saya kayak masih ingat gitu Wajahnya, waduh. benar-benar masih membekas lah di ingatan gitu. Itu sebelumnya kakak kayak ngebuat kesalahan gitu gak sih kok sampai bisa diikutin, dan itu cuma kakak doang yang ngerasain sama yang Iya, lihat? teman-temannya Apa enggak sebelumnya ada yang kakak lihat. ngelakuin hal apa gitu? Sepertinya sih sesadarnya saya nggak ngelakuin apa-apa ya. Jadi mungkin memang kebetulan aja saya diperlihatkan gitu sama si itu. Ya. Atau mungkin waktu itu kakak lagi halangan apa gimana? Mungkin biasanya kan kalau orang yang lagi kayak halangan atau dapet gitu kan sensitif dan sering Diganggu itulah, juga. iya, kayak lebih mudah diikutin sih menurut saya. Kalau saya enggak, kebetulan lagi enggak Emang gitu lagi ya. gitu ya. Tapi emang saya kan agak sensitif ya sama seperti itu. Jadi mungkin ya itu saya dilihatin kayak gitu. Tapi karena memang sebelumnya juga maksudnya sudah pernah lah melihat yang memang bukan kita, jadi pas bukan nggak takut sih, maksudnya kayak ya udah biasanya juga gini gitu. Tapi ya itu jadinya kalau misal jalan saya beneran nggak mau di belakang sendiri, itu beneran nggak mau. Bukan takut lihat lagi sih, cuma kayak ya punya apa ya, kayak punya ya itulah trauma kalau di jalan di belakang gitu. Iya. Sendirian. Jadi Itu kalau boleh tahu, kita boleh tahu nggak sih itu tempatnya di mana, atau nggak mau disensor aja nih takutnya mereka? kalau buat tempatnya itu mungkin kita nggak perlu sebutkan ya. Mungkin nanti takut teman-teman jadi punya pikiran yang gimana atau jadi takut, karena emang nggak selalu ada dan nggak selalu setiap orang bisa ngalamin hal-hal seperti itu. Dan sampai sekarang itu tempat muncaknya itu masih ramai pengunjung gitu. Masih, karena ini juga salah satu tempat yang cukup terkenal. Karena setelah kejadian itu saya juga pernah kok kesana lagi, tapi Udah nggak diganggu. alhamdulillahnya saya nggak mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Aman lah. Jadi buat pemirsa nggak usah tanya-tanya ya tempatnya di mana sih, karena ini kan masih beroperasi. Takutnya nanti kalian yang mau udah punya tujuan ke sana nggak jadi gara-gara dengerin ceritanya Kak Tunjung. Jadi kalian cukup dengerin aja kisahnya, nggak usah tanya-tanya terus mana sih tempatnya, kok saya kepo gitu ya. Iya. Mungkin kalau daerahnya bolehlah. Ya, daerahnya mungkin bisa lah, Kak. boleh disebutkan. Masih di Pulau Jawa. Oh, Oh, masih di Pulau Jawa. Ya, masih di lingkungan kita lah, nggak jauh-jauh banget. Jadi intinya tuh kita nggak usah takut buat datengin tempat baru. Intinya kita jangan melakukan kesalahan waktu di sana atau melanggar gitu ya, kayak melanggar aturan yang berlaku di tempat itu. Intinya kita itu bakal aman, nggak akan terjadi apa-apa kalau kita itu bisa menjaga kesopanan dan ketertiban yang ada di tempat-tempat baru yang telah kita kunjungi gitu ya. Jadi kalian gak usah takut buat datengin tempat-tempat baru yang mungkin bikin kalian penasaran, kayak apa sih tempat kayak gini tuh
kayak apa sih aku kok pengen, cuma aku kok takut ya kalau ngalamin pengalaman yang nggak enak waktu aku kesana. Jadi itu buat pengalaman aja, dan kalian harus tetap jaga kesopanan dan jaga aturan kalau di tempat-tempat baru ya pemirsa. Yang jelas tetap jaga diri dan juga hati-hati. Dan Iya. yang penting nggak boleh kayak takut yang berlebihan gitu ya. Jadi, Karena biasanya kalau takut kita malah lebih takut ditakutin sama perasaan kita sendiri nggak sih? Bukan sama tempatnya, tapi kita ditakutin sama perasaan yang ada di dalam diri kita, kayak aku nggak mau, aku takut. Jadinya kita nggak akan pernah tahu hal-hal baru yang menurut kita belum pernah, yaitu karena kita udah takut duluan. Iya, nggak berani mencoba. oh ya, ini boleh cerita sedikit. Boleh. Siapa nih? Boleh Lucu banget nih. banget. Jadi ini namanya Lulu. Wah, halo. Ini boneka sudah sejak saya kecil, dan ini selalu saya bawa kemana-mana. Apalagi yang sudah saya bilang tadi sebelumnya, kalau saya suka ngelukis, Ya. terutama kalau saya pergi kemana lihat pemandangan bagus saya lukis, dia harus ada di sebelah saya kalau saya lagi melukis. Entah kenapa kalau melukis nggak ada dia gitu. Kayak ada yang kurang gitu ya. Rasanya beda. Iya, rasanya beda, kayak otak saya jadi buntu, tidak bisa berimajinasi. Tapi bonekanya lumayan serem ya. Itu kan karena dari lama udah Iya. kayak. Itu mungkin dari orang tua kakak ya? Ini punya nenek saya. Oh, udah lama banget dong. Iya, udah lama banget, makanya udah seperti ini. Ya. Itu kayak menjaga warisan juga ya. Walaupun cuma boneka, tapi kan kayak memberikan kita semangat tersendiri lah. Kan kita, Iya, ini teman saya. Lulu. Lulu. Kalau boleh tahu itu udah berapa lama Kak Tunjung mendaki, suka mendaki? Sejak saya masuk ke bangku kuliah. Kuliah. Ya, Jadi dekat. sekarang kakak udah? Kita semester 3, kita masih satu kampus. Satu kampus nih. Ini berarti beneran banget ya kita ngundang orang yang pas dan ternyata satu kampus ke Ervin. Ini Iya, pas kebetulan banget ya. sekali. Kebetulan Kebetulan juga sekali. kita udah beberapa kali ketemu, main bareng, pernah ngecek bareng dekat. Nah, iya. Oh, pernah mencak. Berapa kali tuh kalau boleh tahu? 2 kali atau 3 kali. Sering lumayan. Kita kalau libur suka ya itu liburan ngecek. Berarti kayak udah deket dan pernah ketemu ya. Jadi kayak nggak canggung-canggung amat lah ini Kak Iya. Tunjung sama Kak Udah Anita di temen. sini ya. Makin temen. Ya, temen beneran temen kan, tapi nggak Beneran dong. temen makan temen ya. Nggak tahu siapa itu. Oh iya Kak Julia, nggak kerasa ya kita ngobrolnya kayaknya Iya, sudah udah cukup lama. lama banget nih kayaknya. Iya, Gak kerasa ya, kayak Iya. mengalir aja gitu. Mungkin kita akan istirahat dulu lah ya. Untuk para pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi setelah yang lewat yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Omtis, obrolan mistis. Baik pemirsa, kembali lagi di Omtis, obrolan mistis. Di segmen 1 tadi, kita udah dengerin cerita dari Kak Tunjung yang membahas tentang pengalamannya selama pendakian. Nah, di segmen 2 ini kita bakalan dengerin cerita dari Kak Amita. Nah, langsung aja yuk kita dengerin cerita dari Kak Amita tanpa berlama-lama. Ayo Kak Amita. Jadi ini cerita saya kira-kira mungkin 2 tahun lalu, udah lumayan lama ketika saya liburan bareng keluarga besar saya. Jadi kita mutusin buat liburan untuk nginep di hotel, salah satu hotel di Jawa Barat. Nah, singkat cerita kita berangkat tuh sekitar abis Isya gitu. Nah, kita berangkat tuh ada 2 kelompok. Jadi 2 gerombolan gitu karena keluarga besar ya, berangkatnya nggak bareng. Satu itu kelompok saya dari OTW-nya tuh dari Tangerang, satunya dari Depok. Nah, kita berangkat dan yang sampai dulu tuh saya.
Nah, setelah sampai kita mutusin buat check in dan masuk. Nah, tar dulu. Pertama ada tante saya yang punya anak bayi, jadi bawaannya kan banyak. Nah, ketika untuk ke atas buat check in, saya mutusin buat bawain tasnya. Saya ingat banget, saya bawa tasnya warnanya kalau nggak salah warna merah. Bawa tuh ke atas sampai masuk ke kamar. Saya taruh di atas meja. Ya, sampai situ ya udah kita naruh barang lah, ada yang bawa tas, bawa baju, segala pakaian, dijadiin taruh atas meja. Terus kita nyantai-nyantai sambil nunggu yang rombongan dari Depok kan. Nah, nunggu tiba-tiba anaknya tante saya yang tadi masih kecil nangis. Ternyata aus, dia mau minum susu. Nah, saya disuruh untuk ngambilin dotnya di tas. Tas yang tadi saya bawa di atas meja itu. Nah, saya mutusin buat ngambil tuh. Tapi setelah sampai di situ di atas meja tasnya nggak ada. Terus saya pikir, belum mikir aneh-aneh, pikir oh dipindahin kali. Saya balik lagi nanyain, ada yang mindahin tas di atas meja nggak yang warna merah tadi? Terus pada jawab nggak ada, karena emang dia tadi naruh tuh barang-barang, terus akhirnya mereka pada ya tidur-tiduran, duduk-duduk lah, nggak ada yang ngituin barang-barang. Saya bingung kemana. Saya muterin seluruh ruangan, kamar-kamar, dicek nggak ada, tasnya nggak ada, karena di mana ya gitu kan, pada bingung. Dan saya bilang mungkin ketinggalan di lobi tadi, atau mungkin ketinggalan di mobil. Tapi seingat saya udah saya bawa benar-benar ke atas sampai saya taruh di atas meja. Sampai akhirnya pikiran udah buntu, benar-benar di mana ini nggak ketemu. Terus anaknya udah nangis-nangis kan. Saya mutusin buat turun, ngecek mungkin di lobi atau di mobil. Sampai turun di lobi nggak ada. Terus kita mutusin buat ke mobil. Sampai di mobil, tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata tasnya ada di atas jok mobilnya, benar-benar tertaruh rapi di situ. Belum dipindah sama sekali. Belum, padahal tadi waktu kita ninggalin mobil tuh benar-benar nggak ada barang-barang yang ketinggalan di mobil, udah bersih. Sampai situ aneh, kayak kok bisa? Tapi ya gimana ya, kayak udah buru-buru, saya langsung ambil aja, saya ke atas. Sampai atas ya udah saya kasih dot sambil mikir apa tadi kok janggal banget. Tadi ingat banget saya tuh bawa. Setelah itu ya udahlah, kayak oh ya udah nggak mau dipikir panjang, karena itu kan waktu liburan mau seneng-seneng, kenapa jadi nggak usah mikirin hal yang negatif lah. Ya udah terus sambil nunggu karena emang dari Depok kan jauh, nunggu lama. Terus kan di situ saya keluarga besar, banyak anak-anak kecil nih. Ada salah satu sepupu saya ngajak main aja yuk, mainan. Saya nanya main apa? Petak umpet aja yuk kak, gitu. Terus karena ya banyak anak kecil pada ngajak, terus ya udah saya iyain, ayo main ya. Nah seperti biasa main petak umpet, ada yang jaga, dan di situ saya kebagian ngumpet. Kira-kira itu ada 8 anak, jadi lumayan rame. Jaga terus biasa hitung 1, 2, 3. Terus saya ngumpet di salah satu kamar di bawah meja gitu. Bentar dulu, saya jelasin tata letak ruangannya ya. Jadi itu kayak kita di family room, ada 3 kamar, 1 ruang tamu, ada dapur, dan 2 kamar mandi. Jadi kalau buka pintu dari depan tuh langsung ke ruang tamu, sini kamar, terus sini dapur. Nah saya nginep di sebelah kamar yang sini, di bawah meja. Saya nginep, saya ngumpet, salah kan? Saya ngumpet di situ di bawah meja, dan saya nggak sendiri, ada sepupu saya yang lain, 1 cowok, sebut aja si Raffi, ikut ngumpet, jadi nggak sendirian gitu, berdua. Udah tuh diam sambil nungguin dicari kan. Lama kok nggak ada yang nemuin saya, kok lama gitu. Sambil mikir, ini kok nggak ketemu, padahal cuma di bawah kolong meja, harusnya kelihatan kan. Terus saya mutusin buat keluar dari kolong itu, keluar. Itu udah pada, yang lain udah pada ketemu di situ, udah pada kumpul. Saya nanya, mana kok nggak dicari sih?
Terus yang jaga bilang, kakak ngumpet di mana sih? Tadi kita udah muter-muter nggak ketemu. Kakak curang ya, jangan-jangan tadi keluar, bilang gitu. Enggak, tadi aku di bawah kolong meja, dan aku juga berdua sama si Raffi, masa nggak kelihatan. Terus ada satu sepupu saya, sebut aja Farhan, bilang apa sama Raffi, tadi Raffi aja ngumpetnya sama aku, bilangnya gitu. Terus aku nggak percaya, nggak mungkin, tadi aku benar-benar sama Raffi, padahal kita juga sempat ngobrol kayak kok, terus kita debat kan, nggak mungkin gitu. Raffinya ngomong, iya tadi aku sama Farhan. Berarti beneran nggak sama kamu? Terus tadi kita lagi bingung begitu, tiba-tiba ada sepupu aku lagi yang masih anak kecil, kira-kira 5 tahunan, bilang, kak, kok di sana ada tempat ruang kosong, gelap lagi, terus bau nyeletuk gitu. Anak kecil kita langsung, heboh apaan, di mana? Terus akhirnya ditunjukin sama dia, kita ngikut. Jadi itu letaknya di samping kamar yang sebelah sini. Kamar kan dapur, di sini kayak ada pintu, terus dalamnya ruang kosong. Kayak gudang gitu ya? Nggak tahu, tapi pas aku buka gelap, dan di dalamnya tuh ada satu bangku kosong di tengah-tengah. Nggak tahu itu buat apa. Dan juga ada bau kayak tikus busuk, bangkai tikus gitu, terus ada anyir darah. Nggak tahu itu apa. Akhirnya kayak kita udah bener-bener tatap-tatapan, wah ini nggak benar nih. Langsung kita tinggalin aja. Nggak di situ, kita mutusin buat ke ruang tamu tadi, untuk nggak mainan petak umpet lagi, karena udah mulai gimana ya, Suasananya udah beda ya, kayak udah takut. panas, tiba-tiba suasananya panas gitu kan. Terus nggak lama yang dari Depok itu datang, kita makan bareng sampai itu mungkin jam 1-an, karena emang begadang 1 malam. Iya, baru datang, kita makan selesai. Dan itunya lagi, abis ini ada yang buka topik pembicaraan, malah cerita tentang yang tadi. Nah jadinya itu mereka pada cerita-cerita tentang horor, pengalaman mereka. Tiba-tiba nenek aku nyeletuk, karena emang nenek saya tuh bisa dibilang bisa, tapi kayak yang nggak sering untuk cerita begitu, jadi sering dipendam sendiri. Berarti nggak jauh beda ya sama Kak Tunjung ya, sensitif juga. Nenek saya cerita bahwa di tadi ruangan yang saya ngumpet, emang di situ ada anak kecil Belanda, udah lama emang tinggalnya di situ. Terus saya pikir mungkin tadi dia yang nyamar jadi sepupu saya. Iya. Kayak, waduh, setelah ngomongin si anak Belanda itu, suasananya tambah gak enak gitu. Sekitar udah jam 1:30-an, akhirnya kita mutusin buat tidur. Tapi nggak berani tidur mencar gitu. Jadi kita buat mutusin tidur di satu kamar yang emang gede. Satu kamar bener-bener rame-rame, 20 orang tuh masuk semua, karena emang pada nggak berani. Bener-bener hawanya tuh gak enak banget, ngerti nggak? Walaupun ya beramai-ramai tapi tetap gak enak banget. Kita mutusin tidur di satu kamar, kayak apa, ikan pindang tuh, jajar-jajar kan penuh, sampai tidur di lantai pakai bed cover. Tidur jam 1:30, jam 2-an, akhirnya ketiduran. Dan di situ saya dimimpiin tentang ruangan yang tadi. Kayak di dalam mimpi saya tuh, di dalam ruangan itu ada cewek yang duduk di atas kursi yang di tengah-tengah tadi, dalam kondisi gelap, pakai baju putih sambil nunduk gini. Nggak tahu, cuma kayak dia ngapain, nggak tahu. Kayak cuma diperlihatin kayak gitu. Tiba-tiba saya bangun, udah pagi. Nah setelah itu ya seperti biasa, kayak anak-anaknya renang lah, ngapain. Itu ruangannya masih di satu tempat sama tempat yang kakak sewa itu kan? Maksudnya masih satu ruangan di tempat itu? Iya, jadi kayak ruangan family room gitu besar, ada 3 kamar. Ya,
Iya, jadi tapi yang tetap ditidurin sama kita tuh cuma satu kamar, duanya kosong karena emang Pada takut udah gitu ya. ketakutan. Iya. Itu abis ngalamin kejadian itu kakak ngecek lagi gak sih ruangan yang buat tempat kakak sembunyi? Enggak, karena Berarti- bau banget dan kayak kita udah nggak mau nyari-nyari tahu lagi. Kayak ya udah semalam aja kayak nggak bakal nginep di hotel ini lagi. Udah cukup sekali. Gitu sih. Kalau boleh tahu itu hotelnya di daerah mana sih? Nggak sebut itu ya. Pokoknya Jawa Barat gitu. Aku nggak mau nyebutin tempatnya karena takutnya rusak nama Baik hotelnya resto- gitu ya. itunya. Tapi itu hotel kayak hotel yang rame gitu, rame pengunjung. Rame, bahkan kita ke sana pas check in tuh rame, keadaan rame. Kan juga suasana liburan ya, banyak kayak gitu sih. Jadi di daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Saking fokusnya sama cerita Kak Anita jadi ikut terbawa. Ini aja, ini Iya. saya ikut merinding nih loh. Kayak, ih, ini gimana ya kalau saya yang ngalamin? Ini aja kayak Iya, dengerinnya. padahal kita nggak Saya ditang, sampai nggak bisa berkata-kata. kita nggak ditampakin secara langsung wujudnya, tapi cuma dengan gangguan itu aja ngerasa kayak, aduh, nggak diterima gitu, kayak nggak diterima di tempatnya ya. Jadi itu rencananya kakak mau liburan di sana tuh emang satu malam di situ aja apa? Iya, tadinya? satu malam. Jadi kayak ada kebiasaan di keluarga saya kalau emang lagi hari libur kita mutusin buat Liburan untuk quality time, iyalah itu kumpul-kumpul sama-sama di salah satu tempat gitu. Kebetulan nyampe situ milih untuk nginep di hotel. Gitu sih. Itu aja sih. Iya. Bagus banget ya ceritanya nih dari Kak Tunjung sama Kak Amita. Dan buat Kak Amita ada pesan nggak sih buat pemirsa di rumah kayak apa gitu biar gak digangguin kayak kakak itu? Mungkin ada pesan-pesan buat yang Mungkin penonton. kalau kalian lagi di tempat asing, jaga tutur kata, perilaku, dan juga ingat kalau kalian tuh hidup berdampingan kayak tadi. Jadi boleh senonoh iya, intinya ya. nggak boleh senonoh, nggak sopan, sombong atau gimana lah. Pokoknya jaga perilaku aja. Karena itu ya nggak semua tempat itu dapat menerima perlakuan buruk kita Iya. ya. Bisa aja. Ternyata tuh di sebuah hotel juga ada ya kejadian-kejadian. Di hotel malah banyak. Yang termasuk ramai pengunjung aja masih banyak ya. Selalu ada orangnya gitu. Soalnya Kirain yang tempat-tempat angker doang kayak ya. Ya kayak yang nggak pernah. Kunjung ini. karena kalau hotel kan kita nggak tahu sebelumnya tuh bangunan apa yang dibangun jadi hotel. Iya bekas apa biasanya ya? Soalnya kan kayak ada banyak kasus gak sih yang kayak kuburan itu ditimbun buat ngebangun usaha Iya. orang Jawa itu biasanya tuh usaha kayak gitu kayak nggak lama gak sih kayak banyak gangguan ya karena Ada mereka aja yang mereka kan kayak mengganggu. Apalagi kalau ada kasus bunuh diri di hotel atau apa itu pasti kan arwahnya nggak tenang kan. Jadinya Tapi ya, ada ya yang bunuh diri. ada aja sebenarnya. Nah sampai sekarang juga saya masih bertanya-tanya. Jadi Apa sih itu ruangan apa dan kok bisa bau bangkai tikus gitu? Kalau mungkin emang bau bangkai tikus kok hotelnya nggak itu banget profesional ya, kok kotor gitu masih dibiarin. Ya, Harus aneh banget sih. Gimana ya kan di sebuah hotel tapi kok enggak tuh enggak Harusnya kan padahal kan kayak dicek gitu gak sih kebersihannya harus Iya, dijaga. ini termasuk hotel ternama lah di Jawa Barat gitu. Terus ada lagi nggak selain itu? Sebenarnya cerita liburan saya yang horor-horor tuh banyak, cuma ya Ini paling cuma kayak mungkin kecil-kecil lah gitu, nggak itu terlalu setiap seram. liburan pasti ngalamin. Selalu biasanya ada yang kita di lantai atas tiba-tiba ada cakaran di kacanya, padahal kan nggak mungkin ada manusia. Itu tinggi kan. Terus ada juga yang om saya kesurupan tiba-tiba. Ya sih biasanya pikirannya kita positif jadi Iya. negatif kan. Mungkin ada kayak gitu karena kita kan rame-rame, jadi penunggu yang di situ merasa terganggu mungkin ya karena ada kita gitu. Tapi emang ya kalau tempat-tempat yang bukan asal tempat kita tinggal kayak di sekolah aja nih yang kita biasanya kita buat belajar kayak ada
aja tuh kejadian-kejadian kayak dulu tuh waktu aku sekolah ada itulah kan sekolahku tuh tingkat 2 lantai gitulah. Nah itu waktu itu tuh temen kelas kita tuh kayak kedapatan ruang atas dan di paling pojok. Jadi tuh kayak paling jauh gitulah dari banyaknya murid-murid. Nah di situ tuh ada temen saya yang kayak dia tuh sebelumnya kayak nggak kenapa-napa, kayak tumpul aja gitu. Tapi karena dia banyak masalah, terus kayak dia diem aja, terus dia melamun, terus dia kayak ke bawah gitulah sampai rumah ya itu dia kayak ketempelan gitu. Jadi kayak walaupun tempat yang biasanya kita kunjungin aja tetap ada kayak gitu, apalagi tempat baru yang baru pertama kali kita datengin. Karena juga sekolah kan kita tempatin paling sampai sore, malamnya juga bener-bener kosong kan, nggak 24 jam kayak rumah gitu. Jadi kita nggak tahu siapa aja sih yang ada di situ. Bahkan di rumah sendiri pun yang setiap hari Bisa jadi. kita tempati juga tetap Kita beraktivitas setiap hari, makan, tidur, istirahat. Karena semua tempat pasti juga ada ceritanya dulu. Iya. Terus ini apa ya? Bolehlah sedikit diceritain pas Kak Tunjung dan Kak Mita ya gila. Kan tadi belum. Kan tadi kan baru Kak Tunjung sendiri. Sekarang berdua gimana tuh ceritanya? Kalau nggak salah dulu kita rame-rame. Jadi kayak event itu apa gimana? Iya. Anak kampus gitu ngadain kayak siapa nih yang mau ini bareng yuk sekalian. Kita ngumpulin anak hampir 20-an orang ya, rame pokoknya. rame-rame waktu itu. Pas juga liburan semester. Jadi rame ya banyak temennya kayak. Iya. Seru dong ini berarti. Kayak nginep apa cuma tektok naik langsung turun gitu? Kita ngetem dulu di atas karena mau itu sunrise ya. Alhamdulillah juga pas kita pendakian bareng nggak ada gangguan. Tapi kalau ngecamp lebih santai sih. Iya. Kayak malamnya juga lebih banyak waktu buat bareng-bareng temen, asik-asikan bareng. Karena kayak sayang aja gitu kita nggak bisa setiap hari kumpul, mumpung ada waktu. Tapi kalau TikTok enaknya ya itu nggak bawa barang-barang banyak. Terus ada nggak kejadian-kejadian itu? Kebetulan kita waktu itu aman. Karena rame-rame mungkin ya, jadi nggak terlalu banyak kendala, lancar aja sih. Kalau Kak Tunjung mungkin ada pengalaman lain mendaki gitu. Ya kalau itu sudah sering saya ceritakan di video-video saya, mungkin Bisa ditonton. kan ya. Saya juga sering membuat lukisan-lukisan yang ada hubungannya lah sama Jadi kayak gambar itu tuh bersangkutan Ada sama ceritanya Kak Tunjung ya, gitu. kadang yang saya lihat waktu pergi kemana sampai rumah saya tuangkan ke dalam Lukisan. ditemani dulu. Kalau boleh tahu nih Kak Tunjung sebutin dong akunnya Kakak biar pemirsa juga kalau mungkin ada yang belum tahu Kak Tunjung mungkin bisa tahu Bisa nih akun di-follow? Kakak. Ya bisa di-follow, bisa ditonton video-videonya. Bisa langsung cek saya di TikTok, Instagram maupun YouTube ada di bawah ini. Ya. Mungkin besok kita belilah ya Kak Julia undang Kak Tunjung lagi untuk sama spill Kak Mita. lukisan-lukisannya. Iya. Ini kayaknya menarik nih. Iya. Kita bisa nih Daki bareng nih. Ya boleh nih. Kapan nih? Akhir tahun boleh nih. Ayo sih gas aja ya. Iya. Cuman takut nih karena ikut sama Kak Tunjung Kak Mita nanti saya itu dapat kisah itu lagi. Saya takut dong. Setiap liburan pasti ada Ya. itu. Gak apa-apa kan Tapi pengalaman. bikin penasaran loh malah. Iya. Kayak sebelumnya sih kalau liburan ya saya kebetulan nggak pernah sih kayak gitu. Kayak seneng-seneng aja. Saya juga herannya kenapa setiap liburan pasti ada aja gangguannya kayak Tuhan tuh nggak menyetujui saya untuk Senang-senang. Malah disuruh sedih ya, mau niatnya liburan malah ditakut-takutin. Jadi liburan dong. Kalau boleh tahu Kak Tunjung ini apakah ada isinya atau kan katanya Udah lama ya. nenek Kak Tunjung ya. Ya biasanya kalau boneka-boneka kayak gitu biasanya ada yang ya nemenin kan? mungkin. Matanya aja tinggal satu itu. Bilang kemana tuh? Iya. Ini nggak tahu ya. Dari saya dikasih ini udah tinggal satu matanya. Kalau pengalaman saya sama boneka ini saya sendiri belum pernah mengalami. Cuma kata orang rumah waktu saya jadi itu saya mau pergi
Kuncinya di sini. saya taruh di sini gitu. Ya. Terus waktu mereka mau masuk ke kamar saya, ambil kunci tuh membuka, ini tuh ada di depan pintu. Mbak, kayak mau keluar gitu ya? Enggak, jadi pintu masih tertutup. Baru mau dibuka, dia udah di depannya gitu. Enggak Jadi- tahu dari mana, padahal waktu Sebelumnya naruhnya nggak di situ. Enggak, dia di dalam kamar saya. Mau ikut nih, kakak kalau kemana-mana berarti harus bawa dia. Iya, lupa nggak diajak. Maaf ya dulu. Ya, jadi dia kata orang rumah sering pindah-pindah sendiri. Walaupun kalau saya sendiri jujur belum pernah lihat langsung. Tapi orang rumah saya yang selalu melihat. Karena ya itu sahabat kakak sih. Iya. Oh iya Kak Julia, mungkin nggak terasa ya kita udah sampai di ujung acara Iya ini nih, seru banget padahal nih ngobrol sama Kak Tunjung sama Kakak Amita. Next time kita ketemu lagi ya Kak? Ya mungkin episode selanjutnya lah ya. Ya, oke. Intinya Kak Tunjung dan Kak Mita sehat-sehat terus agar bisa kesini lagi. Terima kasih kakak juga. Oh iya, para pemirsa di rumah, mungkin kita akan pamit dulu. Kita akhiri dulu episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode terbaru dari Optis dan tetap saksikan video terbaru dari Optis.